Pemirsa, seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan seberangi aliran lahar Gunung Semeru. Belakang. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langsep masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hari ke-11 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, pemirsa jajaran Brimob Polda Sumbar berhasil menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Ya pemirsa, seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran Sungai Nagari, Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan telentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan kondisi jenazah sulit untuk dikenali. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Satu peleton atau 30 personil untuk mengevakuasi mayat yang kita temukan di desa Sungai Layah ini menuju akses jalan raya. Ya pemirsa, TNI mempercepat pembangunan jembatan Bailey yang menjadi penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Ini dilakukan agar kendaraan logistik dan BBM segera bisa melintas. Personil TNI dari Batalion Zenit Tempur 1 Dira Dharma dikerahkan untuk membangun jembatan Bailey di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangunan dilakukan agar jembatan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang terputus akibat disapu banjir bandang pada Selasa 25 November lalu bisa segera dilalui. Jembatan yang dipasang adalah jembatan dengan tipe 21 sepanjang 33 meter dan mampu menahan beban seberat 24 ton. Targetnya jembatan bisa dilintasi dalam 5 hari sehingga penyaluran bantuan logistik bisa lancar dan akses warga terbuka. Sedang memasang jembatan Bailey tipe 21 panjang 33 meter, Mas. Jembatan ini mampu menahan untuk kelas muatan 24 ton. Sejumlah siswa mengikuti ujian sekolah dengan pakaian apa adanya pemirsa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti ujian di tenda darurat. Dengan mengenakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadon. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda, diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu.
semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita. Terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelawak Komeng sekaligus anggota DPD RI Jawa Barat pemirsa melakukan aksi sosial pasca banjir dan longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng bersama anggota PMI lainnya menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Kunjungi Kota Padang, Sumatera Barat, Komeng pelawak sekaligus anggota DPD RI melakukan aksi sosial usai bencana banjir bandang dan longsor. Komeng hadir sebagai anggota Palang Merah Indonesia untuk menghibur anak-anak di lokasi pengungsian dengan kegiatan trauma healing. Selain itu, ia mengatakan wilayah Batu Busuk menjadi wilayah terdampak yang terparah akibat pasca banjir dan longsor. Ya kalau saya lihat ya itu ya karena apalagi tadi Batu Busuk ya Pak ya? Iya, Batu Busuk. Oh itu paling parah. Walaupun rumahnya tidak roboh, katanya tidak bisa dihuni karena sudah masuk lumpur. Jadi lumpurnya tinggi, jadi di dalam rumah itu isinya lumpur. Ada juga sih yang roboh, yang hanyut. Semuanya sih di sini sudah ditanggulangi sih di pengungsian sini. Tak hanya itu, pelawak bernama Asli Alfiansa Bustami itu turut ikut dalam menyiapkan makanan di dapur umum untuk warga yang mengungsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI gendong warga korban banjir bandang Aceh yang sakit. Batang Pinang jadi satu-satunya jembatan bagi prajurit TNI untuk membawa korban ke rumah sakit. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan satu nyawa yang tengah bertarung melawan sakit. Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menyusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadang. Alhamdulillah ya Allah. Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa-babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor,
yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Prajurit TNI disiagakan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lokasi terisolir. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, pemirsa, warga desa Sikundo, Aceh Barat hingga kini masih terisolasi. Akses jalan satu-satunya terputus total. Untuk keluar masuk desa, mereka harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras dengan mengandalkan ban sebagai pelampung. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.